Menceritakan kisah keajaiban atau karomah yang dimiliki para alim ulama memang terkadang membuat kita takjub atau bahkan tak percaya. Peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dari kisah hidup mereka kerap kali sulit dicerna akal manusia. Tak hanya di masa hidupnya saja, bahkan jauh setelah mereka wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan terus saja melimpahkan rahmat-Nya dan menjaga mereka. Salah satu buktinya adalah kisah tentang gagalnya usaha penggusuran terhadap makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habasyi atau yang dikenal dengan Habib Cikini. Lokasi makam Habib Cikini memang tak terlihat dari jalan raya. Keberadaan makam tersembunyi dihimpit bangunan apartemen yang menjulang tinggi. Peristiwa aneh yang terjadi di bulan Juli tahun 2010 lalu bermula dari rencana pembangunan apartemen oleh pengembang yang meliputi areal makam Habib Cikini seluas 1.500 meter. Pihak pengembang kemudian menawarkan pada ahli waris untuk memindahkan makam Habib Cikini ke tempat baru. Namun ketika mulai dilakukan pembongkaran, peristiwa aneh pun terjadi. Eskavator berkapasitas 80 ton sama sekali tak mampu mengangkat bagian makam dan tanah di sekitarnya. Sampai-sampai bagian pengeruknya patah berkali-kali. Itu makam digali, dipasang besi plat. Tiap makam satu kotak besi plat. Rencananya seperti orang pindahin tanaman di pot. Diangkat besi makam mau dipindah ke sana. Itu satu kotak itu beratnya 21 ton lebih kurang. Dengan pakai alat kren yang 70 sampai 80 ton. Tapi besi krennya itu patah. Pihak pengembang tak mau menyerah, mereka terus mengupayakan agar makam Habib Cikini bisa dipindahkan. Peristiwa aneh pun kembali terjadi. Tiba-tiba saja dari tanah tempat Habib Cikini dimakamkan memancar deras puluhan mata air. Padahal sumber air sebelumnya sulit sekali ditemukan di kawasan makam. Warga kemudian berbondong-bondong menyambangi makam Habib Cikini untuk mengambil air yang terus mengalir. Penolakan terhadap penggusuran makam Habib Cikini semakin ramai. Padahal sebelumnya kalau kita ziarah kemari nggak pernah ada air, sulit. Sampai-sampai mau wudhu aja harus ke seberang sungai, numpang ke penduduk. Tapi itu keluar air, tapi bukan dari bawah. Dari batu nisannya keluar air. Sampai insinyur Quick namanya, heran. Pihak pengembang akhirnya menyerah. Mereka menganggap ada campur tangan Tuhan yang tidak menginginkan makam hambanya diganggu. Pembangunan apartemen kemudian dilanjutkan tanpa menggusur makam. Bahkan pihak pengembang memberikan kompensasi untuk perbaikan makam dan pembangunan masjid. Alhamdulillah kita bisa melewati semuanya dan kita dapat kompensasi tanah seluas 1.500 sekian meter dan dibangunkan masjid ini. Kini kita bisa menemukan makam Habib Cikini berada di dalam bangunan masjid yang indah. Pada awal pembangunannya, banyak warga yang menyaksikan berbagai fenomena aneh yang sulit diterima akal. Malah kalau malam itu dari makam suka sampai yang bangun ini masjid sampai nggak berani tidur di dalam. Dari makam keluar cahaya katanya ke atas. Sementara itu, puluhan mata airnya sampai sekarang terus dimanfaatkan untuk para peziarah. Air yang keluar dari makam ditampung di dalam toren untuk dialirkan ke sejumlah tempat di sekitar masjid. Banyak yang percaya air ini punya khasiat tertentu. Ya udah hampir sekitar 8 tahun saya punya penyakit gatel ya, eksim. Saya udah berobat ke sono ke sini, pakai obat dan segala macam, mulai tradisional, obat dokter juga nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah berkahnya air di sini. Saya juga berdoa di sini kepada Allah supaya diberikan kesembuhan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak kambuh lagi dan udah sembuh permanen lah. Ya saya kalau setiap wudhu mau sholat tuh saya doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan berkahnya air keramat Habib Abdurrahman nih, Allah angkat penyakit saya gitu. Dan akhirnya subhanallah
itu terjadi, akhirnya sembuh juga gitu. Nah, cuman yang saya bisa rasain waktu saya sakit, ketika itu saya sakit stroke, ya udah gitu saya sering jarak, sering mandi gitu ya, ya ada perubahan buat saya. Sampai sekarang ini saya sembuh. Berbagai peristiwa aneh yang terjadi membuat makam ini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi oleh peziarah. Tak sedikit di antara mereka yang mengaku merasakan pengalaman spiritual di tempat ini. Bahkan ada yang mengaku bertemu dengan sosok Habib Cikini meski hanya dalam mimpi. Ya mimpi pernah ya pernah lah. Iya pernah. Bertemu beliau dulu sih udah lama dan itu juga ajaib. Waktu saya nganggur saya dapat kerjaan tuh dulu. Ya beliau lagi ngobrol sama teman-temannya dalam satu majelis bersama para ulama-ulama gitu. Tolong ini dia Saripnya katanya gitu. Yang saya ingat ya saya sekali mimpi seperti itu. Itu waktu ya yang pernah saya saksiin pada waktu magam belum jadi begini, ya ada salah satu seorang perempuan dia nangis, dia jara dia nangis. Tiba-tiba ada yang datang, orang pakai jubah. Ada yang datang, orang pakai jubah ditanya, kenapa dek nangis? Nah, itu si perempuan cerita, saya ditinggal pacar, tinggal kawin. Udah akhirnya si perempuan itu dia dilihat tangannya, wah adek ini sekitar 3 bulan lagi nikah. Jangan khawatir, jangan sedih, dia bilang. Kalau ada masalah datang aja kemari. Saya penunggu magam, kata orang yang pakai jubah. Meski berkiprah di Jakarta, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habasyi sebenarnya lahir di Semarang. Ayahnya Habib Abdullah Al-Habasyi adalah seorang pedagang dan pendakwah Islam kelahiran Yaman yang bermukim di Pontianak, Kalimantan Barat. Habib Cikini kemudian menikah dengan Syarifah Rogaya, adik dari Raden Saleh, maestro lukis Indonesia. Kakeknya beliau berserta ayahnya dari Yaman ke Pontianak, tinggal di Pontianak. Ayahnya sahabat karib dari Syarif Abdurrahman Al-Ghadri. Ayahnya bersama Syarif Abdurrahman Al-Ghadri mendirikan kesultanan yang namanya Al-Hashimiyah Al-Ghadariyah. Karena Habib Abdullah ayahnya ini hobinya berdagang, Pontianak Semarang, akhirnya kesultanan diteruskan oleh Syarif Abdurrahman Al-Ghadri dan dirubah namanya jadi Kesultanan Al-Ghadariyah sampai sekarang di Pontianak. Jadi pendirinya Syarif Abdurrahman berserta arah beliau. Terus ayahnya menikah di Semarang dengan Syarifah Aisyah As-Segaf. Setelah ayahnya wafat, Habib Cikini kemudian hijrah ke tanah Betawi untuk berdagang sekaligus melakukan syiar agama. Ia lalu menikah lagi dengan gadis Betawi asal Jatinegara bernama Salmah. Dari pernikahannya itu, ia dianugerahi 2 orang putra, yaitu Habib Ali Kuitan dan Habib Abdul Qadir. Di masa-masa selanjutnya, kiprah Habib Abdurrahman atau Habib Cikini memang tidak banyak diketahui. Ia wafat di Jakarta pada tahun 1879 dan dimakamkan di lahan pemberian Raden Saleh di Cikini. Kiprah dakwah Habib Cikini kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya. Yang paling terkenal adalah Habib Ali di Kuitang, seorang ulama yang sangat berpengaruh sekaligus guru spiritual dari Bung Karno. Murid-muridnya banyak yang karamah sudah luar biasa ya. Tapi beliau orangnya rendah hati. Di masjid yang sekarang ada di tepi sungai itu, dulu itu masjid adanya di depan, di halaman rumahnya Raden Saleh. Di situ beliau ngajar. Kini banyak orang yang mengenal sosok Habib Abdurrahman meski tak pernah bertemu. Sosoknya menjadi suri tauladan yang baik bagi umat Islam Kota Jakarta. Ini adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala
milik Raja Nambut. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Gibran. Hai Chef.